Selamat pagi rekan-rekan sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bertemu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Minggu lalu kita membahas dari Mazmur pasal 6 dan kita bicara tentang tema panjang sabar. Bahwa yang namanya panjang sabar atau bersabar itu bukan hanya semata-mata menunggu, tetapi menunggu di bawah suatu kesulitan, di dalam suatu kegelisahan, ketakutan, kesedihan, atau juga bahkan di dalam amarah. Dan dalam waktu yang berkepanjangan, bukan hanya sesaat, bukan hanya sebentar. Nah, yang harus bersabar atau yang harus panjang sabar itu bukan hanya manusia, tetapi justru dan terutama di Alkitab kita melihat Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Karena Dia harus bersabar terhadap manusia yang berdosa, yang melawan Dia. Nah, Allah bersabar, berpanjang sabar untuk menunggu anak-anaknya kembali, bertobat, dan beriman kepadanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Mazmur pasal 6, dan hari ini kita akan berbicara satu sisi lain dari karakter Allah, yaitu amarah atau amarahnya yang kudus. Demikian yang menjadi judul renungan kita pada pagi hari ini. Amarah yang kudus, diambil dari Mazmur pasal 6. Saya bacakan untuk kita sekalian. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan membahas satu sisi lain dari karakter Allah. Kalau minggu lalu kita membahas bagaimana Allah itu panjang sabar, hari ini kita membahas bagaimana Allah juga bisa marah dan Dia memiliki amarah yang kudus. Nah, saya akan bertanya dulu di mula-mula, kenapa kita biasanya marah? Kita biasa marah karena kita disakiti, kita dirugikan, kita tersinggung, ya, terutama kalau harga diri kita diinjak-injak. Kalau otoritas kita dilawan, mungkin kita sebagai orang tua, anak-anak melawan kita, bos, ada karyawan kita yang melawan kita, atau kita sebagai orang yang lebih tua dituakan, tetapi orang yang lebih muda kurang ajar sama kita, atau kita sebagai penguasa, pejabat, tetapi orang-orang tertentu mungkin nggak menganggap kekuasaan atau jabatan kita. Nah, kalau kita lihat, amarah kita kadang-kadang atau juga seringkali bersifat egois atau berpusat kepada diri sendiri. Ya, kenapa saya marah? Karena saya merasa begini. Karena saya merasa begitu kan. Ya, seringkali kita marah karena ego kita. Ego kita diinjak-injak. Ego kita dianggap remeh. Seringkali yang membuat kita marah itu adalah bukan hal-hal yang sebenarnya memang benar-benar melawan kebenaran, tetapi semata-mata yang membuat kita marah adalah hal-hal yang tidak kita suka. Ada orang berpakaian tertentu, kita nggak suka. Ada orang ngomong dengan cara tertentu, kita nggak suka. Ada orang bahkan mungkin makan dengan satu bau yang tertentu yang kita nggak suka, kita marah. Kenapa? Karena pusatnya diri sendiri. Bayangkan kalau kita punya seorang Allah yang marah karena mood dia. Saya nggak suka mukamu, saya nggak suka suaramu, saya nggak suka kesukaanmu atau hobimu. Kalau kita punya Allah yang mut-mutan, celakalah kita.
Tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang mut-mutan. Kita punya Allah yang marah disebabkan oleh karena kebenaran. Oleh karena ada sesuatu hal terjadi atau dilakukan untuk melawan apa yang benar, apa yang sepatutnya. Saya kasih contoh ketika kita melawan Allah, manusia melawan Allah, ya itu adalah sesuatu hal yang menyedihkan Allah, yang membuat Allah marah. Tetapi kita perlu ingat bahwa ketika kita melawan Allah pun, apakah otoritas Allah terganggu sebagai Allah? Tidak. Allah kita tetap maha kuasa. Allah kita tetap Allah yang berdaulat. Tidak ada urusan apakah kita mau tunduk kepada Allah, apakah kita melawan Allah. Allah tetap berdaulat, Allah tetap berkuasa, Allah tetap berotoritas. Kalau otoritas kekuasaan Allah itu tergantung ketaatan kita, tergantung apakah kita melawan kepada Dia atau enggak, maka Allah itu bukan Allah. Ya, karena Allah itu tergantung sama kita. Akan tetapi ketika kita melawan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, melawan Allah yang adalah pencipta kita, yang menopang hidup kita, itu adalah sesuatu yang nggak layak dilakukan oleh manusia yang dicipta Allah. Itu sebabnya Allah marah. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. Karena kita melakukan sesuatu yang melawan kebenaran. Itu yang membuat Allah marah. Bukan karena Allah sedang mut-mutan. Bukan semata-mata karena otoritas Allah terganggu. Karena tidak ada yang bisa mengganggu otoritas Allah. Ya. Jadi amarah Allah itu adalah amarah yang kudus. Kenapa? Karena amarah Allah itu berpusat kepada kebenaran dan kekudusannya. Apa artinya kudus atau suci di sini? Artinya Allah kita itu adalah Allah yang mulia, Allah yang agung, dan Allah yang murni. Nggak tercemar oleh dosa, nggak tercemar oleh kejahatan, nggak tercemar oleh kotoran-kotoran sedikit pun. Kalau saya ambil ilustrasi seperti berlian, diamond yang begitu murni, yang tidak ada cacatnya, yang bergemilau ketika ada cahaya dan kemilauannya itu sangat-sangat mulia, sangat-sangat indah, tidak bisa dibandingkan yang lain. Ini adalah contoh, ya. Pasti Allah lebih mulia daripada berlian yang sempurna seperti apapun. Nah, Allah yang marah itu marah bukan semata-mata karena emosinya terganggu. Bukan. Tetapi Allah marah kenapa? Karena kita manusia yang berdosa telah melakukan sesuatu yang tidak layak, yang tidak sepatutnya kita lakukan. Dan kalau kita bilang, ya kalau kita melawan Allah dan Allah marah, berarti apakah itu artinya Allah berpusat pada diri sendiri? Kemarahan Allah, kekudusan Allah itu berpusat kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena hanyalah Allah satu-satunya yang menjadi sumber kebenaran dan sumber kekudusan itu. Itu sebabnya Allah berkata kepada manusia, sembahlah aku, sembahlah Allah saja. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apakah itu berarti Allah egois? Ya, Allah sebagai Allah bilang, sembahlah aku, jangan ada padamu Allah lain selain aku. Allah layak untuk memanggil manusia kembali kepadanya, kembali menyembah Dia. Kenapa? Hanya Dia satu-satunya yang patut kita sembah. Tidak ada yang lain. Begitu kita menyembah yang lain, begitu kita berpaling dari Allah kepada yang lain, kita melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. Ya, jadi kalau Allah menarik manusia kembali, menyembah dirinya sendiri, itu adalah melakukan hal yang sepatutnya. Tetapi permasalahannya adalah seringkali kita manusia yang kita mau bertindak seolah-olah seperti Allah. Maka marah kita pun jadi marah yang bertindak seolah-olah kita adalah Allah. Sehingga kemarahan kita tidak lagi kudus, tidak lagi benar. Ya, itu bedanya ya. Allah yang marah sama manusia yang marah. Kalau Allah marah karena kekudusannya, karena kebenarannya, itu adalah sesuatu yang sepatutnya. Karena memang Dia adalah yang Allah yang maha kudus, maha benar, yang layak kita sembah. Tapi kalau kita marah karena diri kita sendiri, itu namanya nggak layak. Kenapa? Karena kita bukan Allah. Kebenaran itu sumbernya bukan dari kita. Ya. Maka kemarahan kita harus berdasarkan kebenaran Allah. Kita harusnya marah
ketika kebenaran Allah diinjak-injak. Kita harusnya marah ketika kekudusan Allah diinjak-injak, bukan hanya ketika saya tersinggung, ya, ketika saya nggak enak hati, ketika ada orang yang mengatakan sesuatu yang saya nggak suka. Bukan itu seharusnya alasan kita marah. Ya. Kita kembali ke Mazmur pasal 6 ayat 2-5. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Jadi di sini kita melihat di Mazmur pasal ke-6, Daud memohon, Daud berdoa kepada Allah yang sedang marah kepadanya karena dosa-dosanya. Tetapi Daud juga sadar bahwa Allah punya amarah yang kudus, bukan amarah yang sembarangan. Apa artinya amarah yang kudus? Pertama, amarah Allah yang kudus itu adalah amarah yang tidak tercemar oleh sifat dosa. Misalnya, orang bisa marah karena alasan yang salah. Ya. Misalnya kesenggol sedikit, marah. Atau mungkin karena tersinggung. Ya. Atau bisa juga suatu marah yang meluap-luap, tidak terkendali, tidak ada penguasaan diri. Jadi Allah marah, tetapi marahnya tidak tercemar oleh sifat dosa. Misalnya seperti minggu lalu kita bahas, Allah itu marah, tetapi dia juga panjang sabar. Kenapa? Dia menunggu orang yang berdosa untuk bertobat, untuk berbalik kepadanya. Kadang-kadang ada orang yang bertanya, ya kenapa ya banyak orang yang jahat kok umurnya panjang, tapi orang yang baik umurnya pendek. Sayang sekali. Ya, saya nggak tahu itu seberapa persen benernya ya. Saya rasa sih umur orang semua di tangan Tuhan ya, mau orang baik, mau orang jahat. Tetapi kalau ada orang yang berbuat jahat luar biasa, jahatnya bukan main, tetapi Allah masih memberikan dia umur yang panjang, itu menunjukkan satu, bahwa Allah kita itu panjang sabar. Dia menunggu orang itu bertobat. Tapi seringkali manusia nggak tahu diri. Justru manusia dikasih kesabaran, diberikan kesabaran malah melunjak. Ya. Jadi amarah Allah adalah amarah yang kudus. Kenapa? Karena amarah tersebut dibarengi dengan panjang sabar Allah, seperti kita sudah bahas minggu lalu. Kedua, amarah Allah itu adalah amarah yang kudus. Kenapa? Karena amarah Allah itu berdasarkan kesetiaan Allah kepada janji dan kebenaran di dalam firman Tuhan. Artinya Allah sudah memberikan firman-Nya kepada kita, bagaimana kita harus hidup di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, maka Allah akan menuntut kita sesuai dengan janji dalam firman-Nya. Jadi Allah nggak tiba-tiba marah karena sesuatu yang tanpa sebab. Ya, kadang-kadang kalau dalam pergaulan itu ada orang, teman-teman kita yang suka marah tanpa sebab. Ya, tiba-tiba aja ya. Tahu-tahu marah, kita melakukan sesuatu atau berkata sesuatu yang biasanya nggak kenapa-napa, tiba-tiba dia marah. Ya. Nah, Allah marah nggak dibuat-buat, Allah marah juga nggak tiba-tiba. Dia meluap-luap. Jadi Allah tidak tiba-tiba marah karena nggak suka lihat muka seseorang, nggak suka lihat baju seseorang, enggak. Tetapi Allah marah berdasarkan suatu janji, berdasarkan suatu kebenaran yang sudah Dia berikan kepada kita. Dan Dia tidak akan melenceng dari janji dan kebenarannya tersebut. Yang ketiga, amarah Allah adalah amarah yang kudus. Kenapa? Karena amarah Allah itu adalah amarah yang mau menyelamatkan. Allah marah kepada kita karena Dia sayang sama kita. Karena Dia mau kita kembali dan bertobat. Berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Sama seperti orang tua yang marah kepada anak-anaknya kalau anak-anaknya berbuat sesuatu yang nggak benar. Orang tua kita marah kepada kita karena kita berbuat sesuatu yang salah dan mereka mau supaya kita belajar berbuat yang baik, belajar berbuat yang benar. Atau juga sama seperti seorang dokter yang memarahi pasiennya kalau pasiennya ini sudah diberitahu bagaimana hidup sehat, tetapi dia tetap ngeyel, ya, tetap bersikukuh
melakukan kebiasaan-kebiasaan gaya hidup yang tidak sehat. Jadi dokter akan terus-menerus menasehati ya pasien-pasiennya yang masih punya harapan. Kalau kamu mau sembuh, kamu lakukan ini. Kamu makan ini. Jangan melakukan itu. Jangan makan ini. Jadi seorang dokter yang masih punya pengharapan akan pasiennya, dia akan memberitahukan apa yang benar supaya pasiennya itu berubah, bertobat dari gaya hidup yang tidak sehat. Tetapi kalau seorang pasien itu udah tidak ada harapan, dokter itu akan tersenyum, ya nggak apa-apa, silakan. Enjoy aja, nikmati saja hidupmu. Karena udah nggak ada harapan lagi. Demikian juga Allah kita akan terus mendisiplin kita selama Dia masih punya harapan bagi kita. Supaya kita bertobat dan kembali kepada Dia. Tetapi jangan anggap enteng kalau Allah sudah membiarkan kita berbuat jahat. Bukan berarti Allah sayang sama kita. Justru karena Allah udah nggak peduli dengan orang-orang yang jahat tersebut. Maka Allah berkata, oke, udah cukup. Silakan kamu lakukan apa yang kamu mau. Kenapa demikian? Karena yang keempat, amarah Allah yang kudus itu adalah amarah yang total, yang menghanguskan, yang menghabiskan. Total. Kemarahan Allah yang kudus itu akan berpuncak ketika Ia menjatuhkan hukuman di penghakiman akhir nanti. Allah memang panjang sabar, tetapi bukan berarti bahwa kita bisa menginjak-injak, menganggap enteng kesabaran Allah. Kalau kita sadar bahwa Allah masih bersabar kepada kita, maka kita harus cepat-cepat bertobat. Kita harus cepat-cepat kembali kepada Allah, beriman kepada Dia, dan taat kepadanya. Jadi jangan anggap kesabaran Allah itu menjadi suatu perizinan untuk kita berbuat jahat terus-menerus. Tidak. Harusnya kesabaran Allah itu mendorong kita untuk bertobat, untuk kembali kepada Dia. Jadi jangan salah. Allah punya amarah yang menghanguskan, yang menghabiskan total. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah the consuming fire of God. Jadi jangan anggap enteng kesabaran Allah. Kenapa? Karena di balik kesabaran Allah itu ada amarah yang bisa menghanguskan kita. Ya. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari renungan pada pagi hari ini? Pertama, mari kita sama-sama merenungkan apakah selama ini kita marah itu adalah sesuatu amarah yang didasarkan kebenaran, amarah yang kudus, atau hanyalah semata-mata luapan emosi saja. Amarah yang bersifat egois, yang berpusat pada diri sendiri. Yang kedua, kita juga mari sama-sama merenungkan bagaimana amarah Allah itu adalah amarah yang menyelamatkan. Untuk itu, ketika kita marah, kita juga harus berpikir, apakah amarah saya ini membawa kebaikan untuk orang yang saya marahi, atau semata-mata untuk saya melampiaskan nafsu amarah saja. Yang ketiga adalah, jangan kita menganggap remeh kesabaran Allah. Justru kalau kita anggap remeh kesabaran Allah, nantinya jangan-jangan kita meraup kemarahan total Allah di penghakiman akhir. Tetapi mari kita bertobat dan kembali kepada Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan panjang sabar, dan tangannya terbuka kepada barang siapa yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Tuhan memberkati.